sering mengukur kesuksesan jabatan atau harta itu dengan kata cukup. Namun Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang jauh lebih berharga daripada semua itu, yaitu damai sejahtera. Di kota besar pada khususnya kita sering mendengar cerita soal karyawan yang satu itu sederhana. Dia gajinya cukup, gajinya pas, tapi setiap malam dia bisa pulang dengan tenang, dia bisa berkumpul dengan keluarga, lalu dia bisa tidur dengan tenang. Lalu di cerita yang kedua kita mendengarkan bahwa ada satu lagi karyawan yang pendapatannya lebih besar, tapi justru dia harus hidup dengan penuh tekanan. Dia harus hidup dengan penuh stres, waktu untuk keluarga berkurang, bahkan kesehatannya juga terganggu. Di sini kita pasti bisa melihat bahwa yang satu hidup dengan kaya materi tapi memiliki hati yang gelisah, atau yang satunya lagi hidup sederhana tetapi merasa damai. Bapak Ibu, kita juga bisa melihat hal yang sama di media sosial. Kita hidup sekarang di zaman pinjol demi dapat jempol. Kita mau terlihat lebih mewah meskipun kita harus berhutang. Kita mau terlihat lebih kaya, padahal sebetulnya di balik layar itu kita kosong. Sebaliknya Bapak Ibu, ada juga orang yang hidupnya biasa saja, tapi dia penuh dengan rasa syukur dan juga rasa damai. Nah, cerita yang terjadi di kehidupan banyak orang ini, atau bahkan di orang-orang sekitar kita, orang-orang terdekat kita, ini menunjukkan satu kebenaran pasti, yaitu damai sejahtera lebih berharga daripada harta. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang ditunjukkan oleh Abram dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Latar belakang bacaan kita pada pagi hari ini yaitu menceritakan pertemuan Abram dengan Melkisedek, yaitu Raja Salem. Kita balik ke situasi politik yang terjadi pada saat itu adalah adanya perang besar yang melibatkan 4 raja dari timur melawan raja-raja dari Kanaan. Pada saat itu Bapak Ibu, 4 raja dari timur yang dipimpin oleh Kedorlaomer, dia mengalahkan begitu banyak wilayah-wilayah, dan salah satunya adalah wilayah dari Raja Sodom. Di ayat yang ke-11 dijelaskan kalau segala harta dan benda Sodom beserta segala bahan makanan itu sudah dirampas oleh musuh. Dan di Sodom ini tinggallah anak saudara dari Abram, yaitu yang bernama Lot. Jadi Bapak Ibu, posisi Abram masuk ke dalam konflik ini dengan bantuan 318 orang umat terpercayanya dia, itu hanya karena sanak saudaranya Lot itu tertawan. Tetapi akhirnya Abram menjadi tokoh sentral yang mampu memenangkan perang karena pertolongan Tuhan. Kita akan baca satu persatu ayat bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu di ayatnya yang ke-17, di mana Abram baru saja mengalahkan raja besar yaitu Kedorlaomer. Lalu setelah itu Raja Sodom datang untuk menyambut Abram, mungkin dengan maksud ingin menyambut dan mengucapkan terima kasih kepada Abram, sekaligus meminta harta dan orang-orang yang sudah direbut oleh Abram dari Raja Kedorlaomer. Di ayat yang ke-18 muncul sosok Melkisedek. Melkisedek ini pada waktu itu diceritakan sebagai Raja Salem dan juga sekaligus Imam Allah yang Maha Tinggi. Di sini Melkisedek disebutkan membawa roti dan anggur sebagai tanda jamuan, sebagai tanda perdamaian dan juga sebagai tanda berkat. Lalu di ayat yang ke-19 dikatakan, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Di sini Melkisedek menegaskan bahwa kemenangan Abram asalnya hanya daripada Allah dan bukan daripada dirinya sendiri. Lalu di ayat yang ke-20 Melkisedek memuji Allah yang memberi kemenangan, lalu Abram merespon dengan memberi persepuluhan dari hasil rampasan perang. Bapak Ibu, ini menjadi salah satu dasar Alkitabiah tentang memberi persepuluhan sebagai bentuk pengakuan bahwa segala sesuatunya berasal daripada Tuhan. Lalu di ayat yang ke-21 Raja Sodom berkata kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu
tetapi ambillah untukmu semua harta benda itu. Raja Sodom kembali meminta rakyatnya dari Abram, tetapi dengan imbalan semua harta rampasan yang sudah diambil oleh Abram itu boleh disimpan semua oleh Abram. Seolah Raja Sodom ingin membayar Abram dengan harta. Tetapi apa kata Abram? Di ayat yang ke-22, Abram menolak tawaran Raja Sodom. Dia sambil bersumpah kepada Allah karena ia ingin menegaskan kepada semua orang bahwa hanya Allah saja yang berhak dipuji atas kemenangan itu, bukan memuji manusianya saja. Abram ingin orang tahu yang memenangkan perang barusan itu bukan hanya Abram dan 318 orang kepercayaannya, tetapi ada Tuhan yang berada di belakang Abram. Lalu dikatakan lagi di ayatnya yang ke-23, Abram berkata, "Aku tidak akan mengambil apapun dari kepunyaanmu, baik seutas benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau tidak dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya." Di sini kita melihat bahwa Abram menolak bahkan bagian kecil dari harta rampasan. Integritas Abram ditunjukkan bahwa dia tidak akan ambil sepeser pun, dengan alasan Abram tidak mau orang melihat dia menjadi kaya karena Raja Sodom. Dia ingin lihat orang bahwa kekayaan Abram asalnya hanya daripada Allah. Bapak Ibu, meskipun Abram tidak mengambil sepeser pun dari harta benda itu, tetapi Abram mampu berlaku adil pada orang-orang yang bersama-sama dengan dia membantu memenangkan perang tersebut. Abram berkata bahwa mereka semua berhak menerima bagian mereka. Dari Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai dengan 24 ini, kita bisa melihat bahwa Abram pasti memilih menghormati Allah dan bukan hanya sekedar mengejar harta dunia yang diberikan oleh Raja Sodom. Abram meneguhkan imannya bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya sumber berkat. Sumber berkat itu bukan berasal dari manusia. Saya ada sedikit renungan praktis atau yang dapat kita ambil dari ayat per ayat bacaan kita pada pagi hari ini, atau mungkin pertanyaan yang sekiranya Bapak Ibu bisa jawab di dalam hati. Di perikop bacaan kita itu disebutkan yang pertama, Abram disambut Raja Sodom. Raja Sodom ini dilambangkan dengan dunia, yaitu dengan tawaran-tawaran harta. Lalu Abram juga disambut oleh Melkisedek, yang pada waktu itu adalah imam Allah, dilambangkan dengan roti dan anggur serta berkat. Hidup kita ini Bapak Ibu selalu dihadapkan oleh dua pilihan atau dua tawaran. Yang pertama, kekayaan dunia yang penuh dengan kompromi, atau damai sejahtera yang asalnya daripada Allah. Dunia akan menyambut kita dengan berbagai tawaran atau memberikan kita begitu banyak pujian. Pertanyaannya bagi Bapak Ibu, apakah kita mencari pujian itu dari manusia atau kita mau mengembalikan semua kemuliaan hanya kepada Tuhan? Lalu yang kedua, kita baca juga tadi Raja Sodom menawarkan harta kepada Abram dan Abram menolak bahkan seutas benang pun dari Raja Sodom. Dunia sering menawarkan imbalan yang tampaknya bisa menguntungkan bagi kita pribadi, tapi bisa membuat kita bergantung kepada manusia. Hati-hati Bapak Ibu dengan kompromi yang bisa mengikat kita pada nilai-nilai duniawi. Makanya biasanya kita harus selalu berdoa untuk kita meminta hikmat dan meminta kebijaksanaan dari Tuhan ketika kita mendapatkan tawaran-tawaran yang begitu banyak dari berbagai macam pihak. Di sini juga Abram memilih integritas. Abram tidak memilih keuntungan instan. Orang yang berintegritas itu pasti hatinya tenang. Dia tidak takut tuduhan dan dia tidak hidup tanpa beban rasa bersalah. Integritas itu pasti mahal. Lebih baik kita sederhana tetapi hidup murni daripada kita harus banyak uang, kita harus kaya tapi karena bantuan dan jalan dari orang-orang yang tidak benar. Dengan kita punya integritas seperti Abram, maka pastinya nama Tuhan itu dipermuliakan. Lalu yang ketiga, kita juga baca bahwa Abram ini tetap adil kepada rekan-rekannya. Damai sejahtera itu tidak membuat kita egois. Damai sejahtera mendorong kita untuk hidup lebih adil.
Damai sejahtera membuat kita bisa lebih menghargai, bahkan sampai bisa membuat kita dapat memberkati orang lain. Jika kita mengaku beriman, maka kita tidak hanya menjaga diri kita di hadapan Tuhan, tetapi kita mampu bersikap adil dan menghargai orang lain. Kemenangan ataupun kesuksesan yang kita raih pribadi itu pastinya bukan karena kekuatan kita sendiri. Maka dari itu kita juga harus berbagi dengan orang-orang yang bersama-sama dengan kita, berjuang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Lalu yang keempat, kita bisa melihat Abram memberikan 1/10 dari semuanya. Seperti yang tadi saya sudah ceritakan, bahwa pembahasan perpuluhan ini pertama kali muncul di Alkitab di perikop bacaan kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapi tentang perbuatan Abram soal persepuluhan? Pemahaman GPIB tentang persepuluhan adalah bukan hukum wajib, melainkan ungkapan iman, ungkapan syukur, dan salah satu bukti ketaatan kita kepada Allah. Pemahaman GPIB tentang persepuluhan dari dasar iman yaitu terambil dari Mazmur 24 ayat yang pertama, segala sesuatu adalah milik Allah. Maka jemaat dipanggil bukan untuk memberi karena paksaan, melainkan ajakan untuk memberi dengan kerelaan hati. Bukan keterpaksaan, melainkan sukacita. Tapi bagaimana dengan jemaat yang tidak mampu untuk memberikan persepuluhan misalnya? Tetap tidak ada paksaan, Bapak Ibu. Tetapi kita diajarkan untuk tetap memberi sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau kita ingat kembali waktu kita masih muda, saya lihat banyak yang senior juga. Pertama kali waktu kita mau interview kerja atau enggak mau wawancara kerja, pasti kita akan minta doa dari orang tua, dari papa mama, dari opa oma, dari teman-teman sekitar kita. Tolong doain saya dong, saya mau ada interview kerja nih, semoga keterima. Nah, dari situ Bapak Ibu, kita juga harusnya sudah sadar bahwa kita itu tetap butuh pertolongan Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu dan rekan-rekan akhirnya diterima bekerja, kita juga harusnya tahu bahwa itu bukan hanya kemampuan kita, tapi itu semua karena kemurahan Tuhan dan karena Tuhan yang sudah memampukan kita. Ketika kita memberi kepada Tuhan, baik dalam bentuk persepuluhan maupun persembahan syukur, itu bukanlah kewajiban yang kaku, melainkan ungkapan syukur dari hati kita. Seolah kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, semua yang saya punya ini asalnya hanya daripadamu saja. Sekarang saatnya saya mengembalikan sebagian sebagai tanda kasih dan syukur saya. Kita memang bisa memilih, Bapak Ibu, mau kita gunakan untuk keperluan pribadi dulu, atau mau kita sisihkan sebagian untuk Tuhan. Tetapi ketika kita memilih untuk memberi, itu adalah tanda iman kita bahwa kita tahu ada Tuhan yang sudah memelihara hidup kita, bukan hanya sekedar gaji atau penghasilan kita yang kita dapatkan bulan lewat bulan. Perikop bacaan kita pada pagi hari ini sebetulnya sangat relevan bagi kita, entah itu di pekerjaan Bapak Ibu atau rekan-rekan, di usaha atau bisnis yang rekan-rekan jalankan, baik di keluarga ataupun juga di pelayanan. Kita akan selalu dihadapkan dengan dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita mau seperti Raja Sodom yang mewakili dunia, atau kita mau seperti Melkisedek yang melakukan panggilan setia kepada Tuhan. Yang pasti Bapak Ibu, di dalam setiap pilihan yang kita ambil, pilihan kita akan menunjukkan siapa yang akan kita muliakan. Kita diajarkan untuk dapat tetap mengingat bahwa hidup dan berjalan di jalan kebenaran Tuhan akan selalu mengantarkan kita pada rasa damai sejahtera. Tapi bukan berarti dengan hidup di jalan kebenaran Tuhan itu berarti akan lepas dari semua kesulitan. Tetapi bagaimana kita selalu merasa cukup di dalam setiap keadaan karena kita tahu bahwa Tuhan itu hadir. Lalu sebagai manusia kita juga cenderung untuk menghitung-hitung. Kita menghitung siapa yang sudah memberikan berkat ke kita, siapa yang kerjaannya cuma nerima berkat aja, dan apa yang sudah kita berikan ke orang. Dengan bersikap seperti ini Bapak Ibu, hasilnya apa? Hasilnya adalah rasa kasih
yang kita miliki itu berubah menjadi transaksional. Jadi kita merasa harus berbuat baik kepada orang kalau orang lain itu sudah berbuat baik sama kita. Pesan utamanya Bapak Ibu di sini adalah damai sejahtera itu datang ketika kita memilih Allah sebagai sumber hidup, bukan kita memilih dunia. Dunia mampu menawarkan harta, tahta dan lain-lain, tapi tetap membawa kompromi. Atau Allah yang menawarkan damai sejahtera, tetapi memberikan ketenangan, memberikan rasa syukur dan memberikan rasa adil. Damai sejahtera itu berarti rasa cukup karena percaya dan yakin bahwa Allah memelihara kita. Damai sejahtera itu berarti kita merasa tenang di tengah-tengah semua badai kehidupan, pergumulan hidup. Damai sejahtera itu juga berarti tidak serakah karena tahu semua berkat yang kita punya itu asalnya hanya daripada Allah. Dan damai sejahtera juga berarti kita mampu untuk hidup berdamai dengan orang lain. Seperti tertulis pada nas pembimbing kita pada pagi hari ini, yaitu di Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Umat Tuhan, hidup cukup dengan damai sejahtera lebih berharga daripada berlimpah harta tetapi tanpa Tuhan. Baiklah kita berlaku seperti Abram, dan mari kita memilih untuk mengembalikan segala kemuliaan kepada Allah, untuk menolak tawaran dunia yang menjerat kita, untuk menjaga integritas, dan untuk membagi damai sejahtera kepada orang lain. Amin.